Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan tertulis dari Galatia 5 ayat 7. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu, sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bayangkan sebuah perlombaan lari. Seorang pelari muda yang penuh semangat mulai berlari dengan sangat baik. Ia berada di depan, ritmenya kuat, napasnya teratur, penonton bersorak, pelatihnya tersenyum bangga. Tapi di tengah lintasan, seorang asing tiba-tiba melambaikan tangan dari pinggir. Ia membawa air minum dingin dan berkata, "Hai kamu, capek kan? Istirahatlah dulu sebentar. Kamu tidak perlu buru-buru. Ini bukan soal siapa cepat." Pelari itu ragu, tapi karena tampak ramah dan masuk akal, ia pun berhenti. Ia duduk, minum, mengobrol sedikit, tapi begitu ia bangkit dan mulai lari lagi, iramanya kacau. Ototnya tegang, fokusnya hilang. Ia tertinggal jauh dan tak pernah bisa menyusul kembali. Saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus sedang menegur jemaat di Galatia. Mereka sudah memulai perlombaan iman dengan baik, percaya kepada Tuhan Yesus dan hidup dalam anugerah. Tapi kemudian muncul orang-orang yang membawa ajaran lain, ajaran yang kembali pada hukum Taurat dan perbuatan sebagai syarat keselamatan. Ajaran yang kelihatan rohani tapi mengaburkan kebenaran Injil. Seperti pelari tadi, orang Galatia tergoda berhenti. Mereka mulai berpikir, "Ya juga ya, mungkin aku harus melakukan ini dan itu supaya Tuhan menerima aku." Padahal ajaran itu salah. Bukan karena perbuatan kita diselamatkan, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, melalui renungan ini kita diingatkan pertama, iman Kristen adalah perlombaan, bukan jalan santai. Oleh karena itu kita tidak bisa terlena, apalagi berhenti di tengah jalan. Yang kedua, gangguan rohani tidak selalu terlihat jahat. Kadang datang lewat ajaran atau orang yang tampak baik. Yang ketiga, kita perlu fokus pada Injil Tuhan Yesus, bukan pada usaha manusia untuk menyelamatkan diri. Artinya kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, dan bentuk rasa syukur kita, buah dari keselamatan itu adalah ketika kita melakukan hal-hal yang baik. Jadi bukan karena hal-hal yang baik kita lakukan kita diselamatkan, tapi karena kita sudah terlebih diselamatkan, maka kita melakukan perbuatan baik. Yang keempat, pertanyaannya bukan hanya apa yang menghalangi kita, tapi juga siapa. Karena seringkali ada teman atau orang atau suara tertentu yang mempengaruhi kita menjauh dari kebenaran. Oleh karena itu, waspadalah dan hati-hati, mohon agar kita diberikan tuntunan dan bimbingan dari Roh Kudus agar bijak dan memahami setiap suara-suara yang datang kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena berkat Tuhan yang melimpah di dalam hidup kami.
Tuhan, kami telah mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Mampukan kami untuk melakukannya di dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan dengan kesehatan, panjang umur, hikmat, dan segala apa yang kami perlu, Tuhan yang mencukupkan. Berkati jemaat Tuhan yang sakit dan dalam masa pemulihan, Tuhan memberikan kesembuhan. Tuhan lindungi dan jaga kami, dan ampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.